Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Belajar Bersama Om Him. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan pada modul kedua, yaitu menganalisis peluang usaha. Pengertian dari kewirausahaan menurut Heinrich Peters 1995 dalam buku Entrepreneurship adalah: entrepreneurship is the process of creating something different with value by devoting the necessary time and effort, assuming the accompanying financial, physics, and social risk, and receiving the resulting rewards of monetary and personal satisfaction and independence. Secara sederhana diartikan bahwa kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru atau kreativitas yang lain dari yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan yang disertai modal dan resiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Peluang usaha dapat digali melalui berbagai usaha dan cara. Di antaranya adalah yang pertama, membuka mata dan telinga untuk mengumpulkan berbagai informasi terbaru dari lingkungan sekitar kita. Dan yang kedua adalah dengan mengembangkan ide-ide dan gagasan baru berdasarkan kondisi yang ada. Menciptakan peluang usaha baru berdasarkan informasi dari lingkungan. Sumber-sumber potensial peluang yang bisa kita ambil adalah: yang pertama, menciptakan produk baru dan berbeda. Yang kedua adalah mengamati pintu peluang. Yang ketiga, analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Yang keempat, menaksir biaya awal. Yang kelima, memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Peggy Lambing, ada dua pendekatan utama yang digunakan oleh wirausaha untuk mencari peluang dengan mendirikan usaha baru, yaitu pendekatan outside atau disebut dengan ID generation dan pendekatan the outside in atau disebut juga dengan opportunity recognition. Pemanfaatan peluang usaha yang ada secara kreatif dan inovatif. Dalam hal ini, menurut Zimmer dalam tulisan Suryana 2006 halaman 25, ada 7 langkah proses kreatif, yaitu persiapan, penyidikan, transformasi, penetasan, penerangan, pengujian, dan implementasi. Yang paling penting dari proses ini adalah pada saat proses penetasan atau inkubasi. Kenapa? Karena pada saat proses ini seorang pengusaha akan diuji banyak sekali asumsi-asumsi. Apakah usaha yang akan dia jalankan ini sesuai? Apakah peluang yang hasil surveinya memiliki nilai kesalahan yang rendah, atau hasil survei dan asumsinya tidak berlaku sama sekali. Kemudian pengujian juga sekali lagi perlu dilakukan. Kenapa? Karena dalam tahap ini seorang wirausaha harus melakukan sesuatu yang benar-benar matang, sehingga jenis usaha atau peluang usaha yang nanti akan diterapkan ini benar-benar pilihan yang tepat. Itulah kenapa adanya pengujian atau verifikasi dari peluang usaha
yang nantinya akan dilakukan. Faktor-faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Faktor-faktor keberhasilan wirausaha seperti kita tahu menurut Murphy and Peck dalam buku Kewirausahaan karya Bukhari Alma, ada 8 ciri yang harus dimiliki seorang wirausaha yang juga merupakan kunci keberhasilan, yaitu yang pertama adalah mau bekerja keras, yang kedua adalah bekerja sama dengan orang lain, yang ketiga penampilan yang baik, yang keempat pandai membuat keputusan, yang kelima mau menambah ilmu pengetahuan, yang ketujuh berambisi untuk maju, dan yang kedelapan adalah pandai berkomunikasi. Sekali lagi, komunikasi menjadi hal yang paling penting ya, karena penampilan yang baik, kemudian pandai membuat keputusan, dan pandai berkomunikasi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang pandai berkomunikasi, saya yakin penampilannya akan baik. Kalian bisa lihat yang namanya PR, Public Relation, atau mungkin kalau sekarang kita sering lihat di berbagai media, ketika sebuah lembaga, sebuah instansi mengeluarkan komitmen atau mengeluarkan berita yang valid atau official pers, itu yang menyampaikan selalu PR, selalu humas. Ya, kenapa? Karena mereka memang pandai, sudah dididik untuk pandai berkomunikasi, berpenampilan yang baik, dan pandai juga membuat keputusan. Ya, jadi tidak kaku. Ketika ada sebuah pertanyaan, mampu mencari atau mampu menentukan keputusan mana yang harus diambil. Dan ini tentu saja bukan sebuah ilmu yang dipelajari dari buku atau dari bangku perkuliahan atau bangku sekolah. Ini adalah ilmu yang akan kalian pelajari melalui trial and error. Artinya harus diuji cobakan, harus dilaksanakan. Maka semakin sering kita melakukan ini, otomatis kemampuan kita terhadap membuat sebuah keputusan atau mengambil keputusan adalah kemampuan yang baik. Di sisi lain, menurut Suryana, kunci keberhasilan dalam berwirausaha adalah yang pertama kemampuan dan kemauan, yang kedua tekad yang kuat dan kerja keras, dan yang ketiga mengenal peluang dan berusaha meraihnya. Sedangkan faktor penyebab kegagalan usaha, yang pertama tidak kompeten dalam hal manajerial, yang kedua kurang berpengalaman, yang ketiga kurang dapat mengendalikan keuangan, yang keempat gagal dalam perencanaan, yang kelima salah memilih lokasi, yang keenam kurangnya pengawasan peralatan, yang ketujuh sikap yang tidak sungguh-sungguh dalam berusaha, dan yang kedelapan ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan. Dari 8 faktor penyebab kegagalan usaha ini, ada hal yang mungkin bisa diperkecil, seperti faktor kurangnya berpengalaman. Kita tidak boleh menyerah ketika ingin melakukan sebuah langkah wirausaha. Bukan karena kita tidak punya pengalaman kemudian kita mundur, tetapi sekali lagi, pengalaman mungkin bisa kita dapat dari berbagai informasi di media atau adanya sebuah workshop ya, atau seminar mengenai usaha yang memang akan kita geluti. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Kemudian salah memilih lokasi. Ini juga tidak berlaku ketika kita melakukan bisnis atau melakukan wirausaha dalam bentuk online. Nah, jadi poin
Selain beberapa hal tersebut di atas, ada beberapa hal yang sangat berpotensi bagi seorang wirausaha untuk mundur dalam menjalankan usahanya, yaitu yang pertama pendapatan yang tidak menentu, yang kedua kerugian akibat hilangnya modal investasi, yang ketiga perlu kerja keras dan waktu yang lama, dan yang keempat lambatnya perubahan kualitas kehidupan. Jadi anak-anakku, eh, tidak ada salahnya kita berubah, kita tidak ada salahnya kita mundur dari wirausaha atau dari bisnis yang sedang kita jalankan. Kenapa? Karena memang jika modal investasi kita sudah habis, untuk apa dipertahankan, gitu ya. Kemudian kalau memang kita juga tidak mampu memprediksi berapa pendapatan kita uh, per bulan, per tahun, atau bahkan mungkin per hari, itu artinya kita sudah tidak punya harapan, ya, tidak punya target, ya. Jadi otomatis apapun yang kita kerjakan uh, tidak akan maksimal, ya. Hal yang lain mungkin uh, lambatnya perubahan kualitas kehidupan. Artinya salah satu contoh, betul memang misal ini ya, misal sekarang lagi apa ya, banyak sekali bisnis-bisnis yang sifatnya hobi. Orang eh, menjalankan hobinya kemudian menjadi bisnis. Salah satu contohnya adalah bonsai. Ketika kita menjadikan bonsai adalah sebuah bisnis, maka yang kita lakukan bukan bukan menanam bonsai itu dari biji, kemudian disemai, kemudian kita tunggu tumbuh sampai besar dan uh, diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk bonsai yang baik. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena ini lambat sekali gitu. Tapi yang perlu kita lakukan ketika kita berpikir adalah bonsai adalah sebuah peluang berwirausaha, maka kita akan menjadikan atau kita menjadikan diri kita menjadi reseller. Kita adalah orang-orang yang menyediakan bahan-bahan bonsai, menyediakan peralatan bonsai, atau bahkan bonsai-bonsai yang sudah jadi, yang siap untuk dipajang, siap untuk dinikmati keindahannya. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang entrepreneur tahu apa keinginan pasar, apa yang dibutuhkan pasar. Kalau pasar sekarang butuh bonsai itu untuk menghias ruangan di dalam kantor-kantor, maka pilihlah jenis-jenis tanaman yang memang sesuai dengan itu, ya. Baik jenisnya maupun ukuran atau bahkan bentuknya, sehingga uh, tujuannya tercapai, ya. Demikian juga dengan perawatan. Salah satu contohnya, belum ada saat ini ada perusahaan atau ada uh, apa ya, uh, ada layanan ya, jenis layanan usaha yang melayani mengenai bagaimana maintenance atau bagaimana memelihara bonsai yang kita punya. Sedangkan seperti kita tahu, kebanyakan dari penikmat bonsai adalah orang-orang kaya. Mereka tidak punya waktu yang cukup untuk memelihara tumbuhan atau bonsai yang mereka punya. Nah, ini adalah peluang buat kita untuk bisa masuk, gitu kan, menjadi pelayan atau penawaran jasa perawatan bonsai tersebut. Itu salah contoh. Sedangkan risiko usahanya adalah seperti kita tahu, berbagai peluang usaha yang ada merupakan bentuk lain dari sebuah risiko. Sehingga seorang wirausaha harus memiliki kemauan dan kemampuan mengambil risiko dengan perhitungan yang matang. Karena pada dasarnya segala risiko dapat diatasi. Artinya di sini kita harus pandai. Seorang entrepreneur
berpikir risiko itu adalah sebuah peluang, gitu ya. Risiko itu kelak akan menguntungkan, gitu ya. Jadi berpikir berbasis potensi, bukan berpikir berbasis masalah. Sehingga ketika ada sebuah masalah, maka seorang entrepreneur akan berpikir dari masalah tersebut akan ada peluang bisnis di dalamnya. Ya. Contoh mudahnya adalah setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka ketika ada penyakit, akan ada muncul dokter-dokter ahli tentang penyakit tersebut, atau muncul obat-obat paten ya dari perusahaan-perusahaan ternama yang mampu mengatasi penyakit tersebut. Dan ini adalah sekali lagi peluang usaha. Berbagai risiko tersebut dapat dikurangi dengan menerapkan prosedur dalam menganalisis risiko, yaitu menetapkan terlebih dahulu beberapa langkah berikut. Yang pertama, tujuan dan sasaran usaha. Yang kedua, meneliti alternatif risiko. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan sebuah alternatif. Dan yang keempat adalah taksiran risiko usaha. Jadi sekali lagi, harus ada risiko yang bisa ditaksir. Jadi tidak hanya berapa sih keuntungan yang bisa kita taksir, tapi risiko juga harus kita taksir. Ya. Itu saja pertemuan kita hari